Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas aspek fikih, yaitu tentang hukum. Masih bersama saya, Bapak Astrofi SHI, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 3. Anak-anakku semuanya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibekali dengan naluri mencintai terhadap lawan jenisnya. Naluri ini adalah hal yang manusiawi dan muncul ketika seseorang telah mencapai kematangan fisik dan berpikirnya. Untuk itulah, maka Allah mengatur naluri ini dalam sebuah Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas 5 hal pokok, yaitu tentang ketentuan pernikahan, ketentuan Baiklah, anak-anakku semuanya, kita akan awali pembahasan kita tentang ketentuan pernikahan dengan mengetahui pengertian pernikahan. Menikah pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina sebuah rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan dari Allah. Anak-anakku semuanya, dalil tentang pernikahan di dalam Al-Quran adalah firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang. Adapun dalil tentang pernikahan di dalam hadis Nabi adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk menikah, maka hendaklah menikah, karena sungguh pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu merupakan penjaga baginya. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku semuanya, adapun hukum menikah pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Namun dengan melihat kondisi
seseorang yang akan melaksanakan pernikahan, maka hukum nikah menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama maka bisa menjadi 5. Yang pertama adalah wajib. Ini bagi orang yang sudah mempunyai kemampuan lahir dan batin untuk berumah tangga, dan jika tidak segera menikah maka dikhawatirkan akan dapat terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Adapun yang kedua, hukum menikah yaitu sunnah. Ini bagi orang yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, kemampuan lahir dan batin, dan dia masih mampu untuk menahan diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, hukumnya adalah mubah. Ini bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan. Adapun yang keempat, hukum nikah adalah makruh. Ini bagi orang yang belum memiliki kemampuan lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan. Dan yang terakhir adalah hukumnya haram, yaitu bagi orang yang dalam kondisi akan menikah namun dia memiliki niat tidak akan melaksanakan kewajiban sebagai suami atau sebagai istri yang baik. Misalnya memiliki niat untuk menyakiti, untuk menelantarkan atau balas dendam dengan pasangannya. Maka dalam hal ini termasuk juga diharamkan menikah dengan pasangan yang Anak-anakku semuanya, pernikahan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia. Yang pertama adalah untuk memperoleh rasa kasih dan sayang. Yang berikutnya adalah untuk memperoleh keterangan hidup serta untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Adapun yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang dibenarkan menurut agama, hukum, dan pandangan masyarakat. Adapun yang kelima adalah untuk menghindari perbuatan yang maksiat. Adapun yang keenam anak-anakku, selanjutnya kita sampai kepada rukun pernikahan. Dalam hal ini ada 5 rukun yang harus dipenuhi ketika melangsungkan pernikahan. Yang pertama adalah calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali dari mempelai perempuan, yang keempat 2 orang saksi, dan yang kelima adalah ijab dan qabul. Baiklah, marilah kita akan melihat syarat dari calon suami. Yang pertama, beragama Islam, kemudian baligh, dewasa secara jasmani maupun rohani, dan yang ketiga yaitu bukan muhrim terhadap calon istrinya. Syarat berikutnya adalah bukan karena dipaksa, dan yang terakhir kelima tidak sedang melaksanakan ihram, baik itu ihram haji maupun ihram umroh. Adapun syarat dari calon istri adalah beragama Islam, baligh, yang ketiga bukan muhrim terhadap calon suaminya, dan yang keempat adalah tidak sedang melaksanakan ihram haji maupun ihram umroh. Adapun mengenai rukun yang ketiga yaitu wali dari mempelai perempuan. Wali ini ada 2, yaitu wali nasab dan wali hakim. Apa itu wali nasab? Wali nasab pada dasarnya adalah wali yang berdasarkan karena adanya hubungan pertalian darah menurut urutan terdekat dari calon istri. Adapun wali hakim adalah wali yang diangkat oleh calon pengantin karena wali nasab sudah tidak ada atau berhalangan hadir, atau karena ada kuasa atau pelimpahan dari wali nasab tersebut. Siapa wali hakim ini? Pada dasarnya wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia dengan begitu wali hakim adalah presiden. Namun wewenangnya dilimpahkan kepada Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala KUA, kantor urusan agama di setiap kecamatan. Adapun syarat-syarat wali, yang pertama adalah Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga mukallaf atau balik dan berakal, tidak sedang dalam ihram ibadah haji dan umroh, dan yang terakhir adalah berlaku adil.
Adapun rukun yang keempat yaitu 2 orang saksi. Syaratnya adalah Islam, laki-laki, mukallaf atau balik dan berakal. Yang keempat tidak sedang ihram haji atau umroh, dan berlaku adil. Adapun rukun yang terakhir adalah ijab qabul. Ijab artinya adalah ucapan wali yang berisi pernyataan untuk menikahkan putrinya. Sedangkan qabul ialah ucapan calon suami yang berisi penerimaan nikah dirinya dengan calon istrinya. Adapun syaratnya adalah menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Dan yang berikutnya, syarat berikutnya dilaksanakan dalam satu majelis atau satu tempat. Dan syarat ijab qabul yang terakhir adalah anak-anakku semuanya. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang muhrim, atau kata yang lebih tepat adalah mahram. Muhrim atau mahram berarti yang diharamkan. Dalam ilmu fikih, maka mahram adalah wanita yang haram untuk kita nikahi. Mengapa haram untuk dinikahi? Itu karena ada 3 sebab. Yang pertama adalah mahram karena keturunan, atau karena nasab, atau karena ada hubungan darah. Siapa mereka? Yang pertama adalah ibu dan seterusnya ke bawah. Yang berikutnya adalah anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, saudara perempuan, baik itu saudara sekandung, seayah maupun seibu. Yang keempat adalah bibi atau saudara perempuan ayah sekandung, seayah atau seibu, dan saudara perempuan ibu sekandung, seayah atau seibu saja. Yang kelima yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki, perempuan, dan seterusnya ke bawah. Adapun sebab mahram yang kedua adalah karena adanya hubungan sesusuan atau radha'ah. Apa maksudnya? Yaitu bahwa bisa karena ketika kita masih bayi itu pernah barangkali disusui oleh seseorang wanita. Maka hal ini menyebabkan konsekuensi ada pihak-pihak yang haram untuk dinikahi. Siapa mereka? Yang pertama adalah ibu perempuan yang menyusui tersebut. Yang kedua adalah saudara perempuan sesusuan atau anak perempuan dari ibu yang menyusui tersebut. Adapun mahram yang ketiga yaitu karena adanya perkawinan atau musyawarah. Karena sebab kita menikahi seorang perempuan, maka hal ini dapat mengakibatkan ada beberapa perempuan yang haram kita nikahi. Siapa mereka? Yang pertama adalah ibu mertua dan seterusnya ke atas. Maksudnya seterusnya ke atas adalah ibu mertua, ibunya ibu mertua, atau nenek dari perempuan yang kita nikahi tersebut, dan seterusnya ke atas. Yang kedua adalah anak tiri, jika istrinya telah digauli. Dan yang ketiga, menantu perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang keempat, ibu tiri atau istrinya bapak. Ini kalau bapak atau bapaknya menikah kembali. Dan yang kelima itu adalah perempuan yang memiliki pertalian mahram. Anak-anakku semuanya, pernikahan tidak hanya menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram saja, melainkan menimbulkan adanya kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak tersebut. Kewajiban suami menjadi hak bagi istri, begitu juga sebaliknya, kewajiban istri menjadi hak bagi suami. Adapun kewajiban suami secara umum antara lain adalah 1. Memperoleh nafkah sandang, pangan, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang maksimal. Yang kedua, memimpin dan membimbing istri dan anak-anaknya. Adapun yang ketiga, bergaul dengan istri dan anak-anaknya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah menjaga dan memelihara istri dan anak-anaknya dari marah bahaya lahir, batin, duniawi maupun akhrawi. Adapun yang terakhir adalah membantu istri dalam tugas-tugas domestik kesehariannya, terutama anak-anakku semuanya. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang tolak. Tolak
pada dasarnya adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal tolak atau yang searti dan mengandung maksud yang sama dengan tolak. Hukum tolak pada dasarnya adalah makruh atau sesuatu yang dibenci. Namun menurut madhab Hambali, hukum tolak dapat berubah menjadi wajib, haram, mubah, sunnah. Di dalam hadis riwayat Abi Dawud, Rasulullah SAW bersabda, perbuatan halal tetapi yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Anak-anakku semuanya, macam-macam tolak itu kalau kita lihat dari segi cara menjatuhkannya, maka dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tolak sunni, yaitu tolak yang dijatuhkan suami sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam syariat Islam. Antara lain dilakukan secara bertahap. Tolak 1, tolak 2, tolak 3, istri dalam keadaan suci dan tidak sedang hamil. Adapun yang kedua yaitu talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami melalui cara-cara yang tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Antara lain menalak istri yaitu dengan 3 kali sekaligus, istri dalam keadaan haid, istri dalam keadaan nifas, istri dalam keadaan suci tapi telah digauli padahal hamil tidaknya itu belum jelas. Adapun yang berikutnya, kalau kita lihat dari segi boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya, yaitu yang pertama adalah talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang di talak 1 maupun talak kedua. Apa maksudnya talak 1, talak 2? Talak 1 berarti suami mentalak istrinya, itu 1 kali talak. Adapun talak 2, setelah mentalak 1 maka suami merujuk atau kembali kepada berumah tangga, hidup berumah tangga, setelah itu mentalak lagi, berarti itu adalah talak 2. Begitu juga dengan talak yang ketiga nanti. Suami boleh rujuk dengan istrinya tanpa harus melalui akad nikah yang baru selama masih dalam masa iddah. Inilah talak raj'i. Adapun talak bain, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, yang mana suami dapat kembali setelah melalui akad nikah yang baru. Talak bain ini ada 2. Yang pertama adalah talak bain kubra, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami untuk ketiga kalinya. Jadi suami tidak boleh rujuk dan menikah lagi dengan istrinya kecuali dengan syarat tertentu. Apa itu? Antara lain adalah 1, mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain dan dengan laki-laki lain tersebut telah talak atau telah bercerai. Yang kedua, telah digauli oleh suami barunya. Dan yang ketiga, telah diceraikan oleh suami barunya tersebut. Dan yang terakhir, telah habis masa iddahnya setelah cerai dari suami baru tersebut. Adapun yang kedua yaitu talak bain sugro, yaitu talak suami kepada istrinya yang belum disetubuhinya atau belum digaulinya. Talak dengan tebusan atau khulu' dan talak. Anak-anakku semuanya, rujuk pada dasarnya adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya setelah ditalak raj'i yang masih berada dalam masa iddah. Apabila masa iddahnya telah habis, maka suami tersebut tidak boleh rujuk, akan tapi harus melalui akad nikah yang baru. Hukum rujuk ini sangat bergantung kepada situasi dan kondisi pelaku rujuk tersebut. Jadi bisa hukumnya adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga bisa menjadi haram. Anak-anakku semuanya, yang telah kita pelajari adalah aturan pernikahan yang telah diatur di dalam agama Islam. Adapun pernikahan di Indonesia itu diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan. Karena ini merupakan undang-undang, berarti peraturan tersebut mengikat ke seluruh WNI atau seluruh warga negara Indonesia dengan agamanya masing-masing. Maka ada beberapa hal di dalam undang-undang ini yang perlu kita cermati. Antara lain yang pertama adalah
tentang pencatatan perkawinan. Di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, di sana dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan ini tercantum di dalam PP Nomor 9 tahun 75 bab 2 pasal 2 sampai dengan pasal 9. Yang mencatat perkawinan tersebut adalah penghulu atau PPN, pegawai pencatat nikah. Perkawinan tidak tercatat. Jika perkawinan tidak tercatat, maka berarti pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara, atau nikah siri atau nikah diam-diam. Yang berikutnya dalam pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Jadi kalau kita beragama Islam, berarti kita menikah dengan aturan pernikahan yang tadi telah kita bahas. Anak-anakku semuanya, di dalam bab ke-8 pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi perceraian dianggap sah oleh negara jika dilakukan di depan sidang pengadilan. Khusus untuk orang Islam atau khusus untuk Muslim, maka dilakukan di pengadilan agama atau PA. Adapun yang berikutnya yang perlu kita cermati adalah batas usia minimal perkawinan. Batas usia minimal perkawinan perempuan itu disamakan dengan usia minimal laki-laki, yaitu 19. Dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria, ini yang berikutnya adalah tentang poligami atau suami beristri lebih dari satu. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Jika suami akan berpoligami, maka harus mendapatkan izin dari pengadilan dengan syarat-syarat. Anak-anakku semuanya, sampailah kita pada pembahasan terakhir, yaitu tentang hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan adalah dalam rangka untuk antara lain yang pertama adalah membentuk keluarga Islami yang sejahtera lahir dan batin. Adapun yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan cara yang suci dan juga dengan halal. Adapun yang ketiga adalah untuk memelihara kesucian dan kehormatan dari perbuatan zina. Adapun yang keempat, mengikuti sunnah Rasul dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kelima adalah untuk mencari keturunan yang soleh dan berakhlak mulia. Dan yang terakhir, keenam adalah anak-anakku, selanjutnya sekarang silakan kalian menjawab beberapa pertanyaan yang berikut ini. Yang pertama adalah jelaskan pengertian tentang perkawinan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan rukun nikah? Dan juga kemukakan pihak-pihak yang termasuk rukun menikah. Adapun yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan muhrim? Sebutkan sebab-sebab wanita menjadi muhrim. Adapun yang keempat, bagaimana cara rujuk bagi orang yang tolak bain kubra? Silakan dijelaskan. Adapun yang terakhir, kelima, apa yang dimaksud dengan nikah siri? Mengapa nikah harus dicatat di hadapan anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita tentang hukum pernikahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Allahumma amin.
Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi ijab kabul dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah bersama. Pesan saya selaku penghulu dari kantor urusan agama atau Bapak Kecamatan Tarjo. Silakan masing-masing suami dan istri untuk melaksanakan kewajiban dan juga haknya masing-masing. Adapun mahar pada pelaksanaan akad nikah pada siang hari ini, maharnya adalah seperangkat alat sholat dan juga uang sebesar 20.000 dan juga sepeda motor, gitu ya. Bapak, Ibu, para